Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berkunjung ke tanah suci, baik saat melakukan umrah maupun ibadah haji, jangan sampai dilewatkan untuk mampir ke Masjid Quba Madinah. Masjid ini memiliki keistimewaan, bahkan saking istimewanya, masjid ini mendapatkan pujian dari Allah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108. Usut punya usut, ternyata pujian yang Allah berikan itu karena masjid tersebut adalah masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid itu di tengah perjalanan hijrah yang tidak mudah. Masjid Quba sendiri terletak di sebuah desa dengan nama yang sama di 6 km kota Madinah. Saat ini, masjid dan desa tersebut telah menjadi bagian dari kota Madinah. Penamaan masjid ini dengan nama Masjid Quba karena masjid ini dibangun di samping desa Quba. Penamaan desa ini juga dikarenakan memiliki sumur yang terkenal dengan nama Sumur Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid ini sebagai wujud takwa beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita umroh atau melakukan ibadah haji, dianjurkan untuk mengunjungi masjid ini. Karena berkunjung ke Masjid Quba itu bersifat sunnah dan untuk memberikan perjalanan berharga kepada umat Islam tentang hakikat takwa dan juga bagaimana perwujudannya. Dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Umar berkata, dulu Nabi Muhammad SAW mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendara, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Bahkan dikisahkan, sebelum terjadinya perang Uhud, beliau menerima kabar tentang pergerakan 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy dari Mekah menuju Madinah saat beliau sedang berada di Masjid Quba. Saat itu, beliau menerima surat rahasia dari sepupunya, Abbas bin Abdul Muttalib, yang menjadi informan beliau di kota Mekah. Kisah ini menggambarkan betapa seringnya Rasulullah mengunjungi dan beribadah di Masjid Quba. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan oleh Rasulullah pada saat unta yang ditunggangi beliau berhenti dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah di kota Madinah sebelum Masjid Nabawi. Posisi persisnya adalah Masjid Quba ini berada di luar kota Madinah, tepatnya sekitar 2 mil atau 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dibangun di bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab-kitab sirah, sebelum Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sampai di kota Madinah atau Yasrib, dalam sebuah perjalanan hijrahnya dari Mekah, beliau sempat singgah di daerah yang bernama Quba. Daerah ini dikenal penuh dengan pohon kurma. Di tempat ini, beliau dan sahabatnya tinggal selama beberapa hari. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kurang lebih selama 4 hari. Kemudian beliau membangun sebuah masjid di lahan kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri turut terlibat langsung dalam pembangunan masjid ini. Beliau membawa bahan-bahan bangunan sendiri hingga badan beliau dipenuhi dengan debu dan juga pasir. Lalu ketika selesai, beliau pun memimpin sholat. Tentu saja, Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah ini berbeda dengan Masjid Quba yang ada saat ini. Masjid yang berdiri sekarang ukurannya jauh lebih besar, yakni sekitar 5.860 meter dengan daya tampung hingga 20.000 orang. Masjid ini memang beberapa kali mengalami renovasi.
di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menara masjid pertama kali dibangun. Adapun renovasi terakhir dilakukan secara besar-besaran oleh pemimpin kerajaan Arab Saudi pada tahun 1986. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Mazmu menganjurkan untuk senantiasa mengunjungi dan sholat di Masjid Quba. Imam Nawawi mengatakan bahwa sangat disunahkan untuk mendatangi Masjid Quba terutama pada hari Sabtu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan juga sholat di dalamnya. Mengunjungi dan sholat di Masjid Quba terdapat keutamaan yang sangat agung. Di antaranya adalah sholat di dalamnya bernilai seperti pahala umroh. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sahal bin Munaif disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, kemudian dia mendirikan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Usaid bin Al-Hudar, Nabi SAW bersabda, sholat di Masjid Quba seperti melakukan umroh. Bahkan setiap ayat yang disebutkan di atas, yaitu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, Allah memuji orang yang sholat di dalamnya adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Karena itulah, ketika kita berada di Madinah, kita sangat dianjurkan untuk bersuci dengan wudhu dari hotel, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Hal ini selain untuk mengikuti sunnah Nabi, mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya memiliki keistimewaan yang sangat besar, yakni bernilai seperti pahala umroh. Semoga kita semua diberikan Allah kemudahan untuk bisa sholat di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Setelah Rasulullah bermigrasi dan melanjutkan hijrahnya, beliau tiba di Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 masjid yang utama dan layak dikunjungi umat muslim di seluruh dunia, yaitu Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi atau masjidnya Nabi di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Pada zaman Rasulullah, masjid digunakan untuk fungsi membangun peradaban Islam, membangun sosial, politik, dan bermusyawarah, dan tempat untuk mengkader generasi Islam yang kuat. Dan berikut adalah keutamaan masjid di dalam agama Islam. Yang pertama adalah masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Yang ketiga, masjid dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, tempat orang beriman. Keenam, salah satu pertanda terjadinya kiamat, yakni dari hadis Nabi bahwa menjelang kiamat nanti orang-orang Islam akan bermegah-megahan dalam membangun masjid. Yang ketujuh, menjaga masjid membuat kubur menjadi terang. Yang kedelapan, tempat suci untuk beribadah. Yang kesembilan, sholat di masjid akan mendapat ampunan. Kesepuluh, sholat di masjid mendapat pahala yang berlipat ganda. Kesebelas, ibadah di masjid akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kedua belas, orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya.
Yang ke-13, ibadah di masjid mendapat pahala mujahid. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.